Selamat pagi, siang, sore, malam. Tergantung kalian nonton jam berapa. Welcome back to QPOTM, Queen Pick of the Month, dimana setiap bulannya aku bakal ngasih fashion pick aku yang kali-kali aja bisa jadi referensi tambahan buat teman-teman yang lagi mau belanja fashion item. Markimul. Fashion pick yang pertama ada sepatu Converse One Star. Ini salah satu rilisan terbaru mereka. Ada dua colorway yang aku punya, sini putih sama hijau. Ada juga yang warnanya putih hitam. Motifnya kotak-kotak kayak checkerboard. Tapi kalau checkerboard itu kan kotaknya rapih ya, kayak papan catur. Kalau yang ini ukuran checkerboard itu beda-beda. Ada yang kayak persegi panjang, ada yang kecil, ada yang gede. Bahkan ini kanan kirinya beda. Yang sepatu kiri bagian tengah sampai ke tangnya itu patternnya gede-gede. Kalau yang sebelah kanan bagian tengah ke tangnya itu patternnya kecil-kecil. Ini warna dan patternnya bagus Paul, yang warna hijau bagus, yang hitam putih juga bagus. Cuman aku udah lumayan punya banyak sepatu hitam putih, makanya aku pilihnya yang warna putih hijau aja. Desain dan warnanya kayak rame nggak rame gitu. Rame, tapi pas lagi di mix and match nggak terlalu tricky, lumayan gampang di mix and match ya. Kayak mau dipakai sama outfit yang warnanya basic atau earthy, kayak warna hitam coklat, bisa masuk. Kayak di video ini aku unboxing terus pakai outfitnya hitam sama coklat. Outfit yang aku pakai buat segmen baru, namanya bekal, belanja lokal di channelnya Zero to One. Atau kalau mau mix and match-nya ngikutin inspirasi dari Converse-nya, karena Converse bilang kalau desain ini inspirasinya dari kulturnya underground rave tahun 90-an, yang estetika fashionnya lumayan banyak pattern sama warna dan trippy, makanya desainnya trippy. Itu juga oke. Pakai sepatu ini buat bikin whole look yang banyak pattern, yang ada permainan warna. Jadi warna dan desainnya lumayan statement, kelihatan banget gitu kalau kita lagi pakai sepatu ini. Even yang warna hitam putih itu juga desainnya lumayan statement. Tapi karena ini jenis sepatu plimsoll, jadinya gampang buat dipakai mix and match ke berbagai genre fashion. Dengan berbagai jenis outfit juga masuk-masuk aja. Materialnya terbuat dari suede leather, campuran sih ya, yang warna putih. Anyway, ini warnanya bukan putih bersih ya, tapi putihnya agak keabuan gitu. Nah, yang putih keabuan ini dari suede karena kelihatan berbulu, tapi untuk warna hijaunya ini nggak kelihatan berbulu, jadi kayak bahan leather mungkin. Terus bagian lining dalamnya terbuat dari bahan mesh yang 100% daur ulang. Insolnya Ortholite empuk. Ini harganya di 1.199.000. Highly recommended buat kalian yang lagi nyari sneakers yang desainnya statement, tapi gampang buat di mix and match karena jenis sepatunya plimsoll. Fashion pick berikutnya masih sepatu, yaitu New Balance 327. Ini sebenarnya bukan sepatu yang baru ya, udah banyak banget reviewer sneakers di YouTube yang ngebahas sepatu ini. Jadi hitungannya aku lumayan telat sebetulnya buat suka sepatu ini. Tapi it's okay, kali-kali ada teman-teman yang belum pernah cobain pakai sepatu ini. Wah, ini nyaman. Wow, sepatunya enteng banget, terutama buat aku yang suka pakai sepatu Doc Mart. Kalau abis pakai sepatu Doc Mart terus ganti sepatu ini rasanya kayak nggak pakai apa-apa. Enteng bener. Kalau dari segi bentuknya 327 nih retro runner ya. Kayak di video QPOT yang bulan lalu aku ngebahas Adidas Retro Pie. Nah, ini sama si Retro Pie bentuknya mirip-mirip tuh, retro runner. Kayak sepatu lari tahun 70-an yang belakangan ini kayaknya lagi naik daun lagi ya. Materialnya campuran antara suede leather sama bahan tekstil. Ini kayaknya bahan apa ya, kayak nylon gitu mungkin, tapi kayaknya bahannya tergantung juga dari colorway-nya, karena aku sempat lihat colorway lain, materialnya tuh nggak persis sama kayak colorway yang aku pegang. Kayak colorway yang ini suede-nya tuh berbulu banget, ada yang bahan suede-nya tuh nggak seberbulu ini. Terus desain logo N di sini terbuat dari bahan suede juga, jadi kayak nyambung gitu kan, bahan suede-nya dari depan terus ke logo N, terus nyambung lagi ke belakang. Nah, buat colorway yang lain ada yang logo N-nya itu bukan dari bahan leather suede-nya, tapi dari bahan tekstilnya, jadi beda-beda tergantung colorway-nya. Ini yang aku punya colorway-nya, kalau di website tulisannya black, tapi warna hitamnya tuh agak kebiruan gitu. Jadi pas aku lihat, emangnya ini black ya, bukannya ini biru dongker. Sama ada warna, ini antara warna abu muda sama biru muda gitu, jadi abunya kebiruan. Dan ada aksen warna orange. Midsole-nya warna putih, terus outsole-nya naik sampai ke bagian depan sepatunya, apa ya, kayak hidungnya sepatu, sama naik ke pantatnya sepatu. Kayaknya ini memang karakteristiknya running shoes tahun 70-an ya, jadi outsole-nya naik sampai ke belakang sama depan. Terus aku suka banget ngeliat sepatu ini dari bawah, bentuk outsole-nya loh, kayak tengahnya kecil, terus nge-flare gitu, atasnya tiba-tiba gede. Dan ini juga kelihatan dari atas ya, di bagian sininya nih, yang tiba-tiba outsole-nya membesar, ini tuh kelihatan shape-nya kayak keren gitu. Ini super duper keren sih si 327. Desainnya keren buat dipakai berfashion, tapi mau dijadiin daily beater juga bisa karena nyaman banget. Tinggal pilih colorway yang lebih kalem. Pilihan colorway-nya ada banyak, setelah punya satu langsung pengen koleksi yang lain. Terus harganya worth it banget menurut aku untuk sepatu yang bagus desainnya terus nyaman banget dipakainya. Harganya di 1.599.000. Jadi belum masuk ke ranah sneakers yang 2 jutaan ke atas gitu. Udah dapet sepatu yang keren dan nyaman pol. Dan buat colorway yang aku punya di sini harganya lagi diskon pula, diskon 30%. Ini per tanggal 17 Februari ya aku syuting video ini. Harganya di 1.119.300 buat colorway ini. Lumayan. Very recommended. Selain 327 aku juga lagi suka sama 550. Itu juga telat banget ya sukanya, baru suka sekarang. Mungkin next New Balance aku bakal belinya 550. Lanjut ke fashion pick yang berikutnya.
Ini sebetulnya bukan fashion pick sih, tapi lebih ke kebutuhan untuk menyimpan barang fashion, yaitu hanger celana. Jadi di video update wardrobe yang terakhir, aku kan ada info kalian cara aku ngelipet celana. Nah, jadi aku pakai cara itu karena sebelumnya aku gantung celana di wardrobe 2 tingkat aku. Karena kalau gantung celana pakai hanger ini di wardrobe 2 tingkat, yang di tingkat atas celananya bakal turun nutupin yang di tingkat bawah, terus yang di tingkat bawah celananya bakal sampai kena ke lantai. Makanya aku lipet celana pakai cara yang aku kasih lihat kalian di video update wardrobe. Tapi kemarinan aku sempet rapi-rapihin wardrobe aku. Jadi sekarang gawang baju 2 tingkat aku semuanya aku pakai buat gantung baju. Buat celana aku pakai gawang yang lumayan tinggi, yang pas lagi digantung celananya nggak kena sampai ke lantai. Nah, karena sebelumnya aku lipet semua celana aku, jadinya aku harus beli hanger baru yang model jepit kayak gini ya. Buat semua celana aku, lumayan banyak, kayak aku beli hanger ini lebih dari 100 karena harus beli lumayan banyak. Jadi aku cari-cari yang harganya murah dong. Tapi kalau bisa kualitasnya jangan murahan. Apalagi kan ini hanger jepit ya. Kalau terlalu murah takut jepitannya jelek lagi. Terus setelah browsing di Shopee, akhirnya aku mutusin buat beli hanger jepit celananya si Marks and Spencer. Lebih tepatnya bekas Marks and Spencer ya. Jadi kayak gantungan Zara yang ada di video update wardrobe. Itu kan juga hanger bekas Zara. Nah, ini harganya lumayan murah. Harganya 2.500, atau kalau kalian mau browsing-browsing lagi ada yang lebih murah kayak 2.000-an, ada yang di bawah 2.000 kalau nggak salah. Tapi kualitasnya lumayan oke karena aku ngeliat beberapa review hanger celana jepit yang lain-lain, ada yang reviewnya itu tuh pas barangnya nyampe ke mereka, ada yang hangernya udah patah, ada yang jepitannya copot. Sedangkan aku beli hanger ini lumayan banyak, aku belinya 2 batch, jadi satu batchnya aku pesan kayak 50-60-an gitu, datangnya satu kardus. Nah, semuanya tuh dalam keadaan utuh, nggak ada yang somplak, nggak ada yang patah, no problem at all pas paketnya nyampe ke aku. Jadi kualitasnya untuk harga 2.000-an, walaupun ini bukan plastik yang kualitasnya superior, nggak, ini plastik biasa, tapi kokoh. Jepitannya juga bisa digeser-geser, jadi bisa nyesuaiin ke seberapa lebar ukuran pinggang celana kita. Nah, aku kan beli lumayan banyak, lebih dari 100 hanger. Kebanyakan datangnya itu tuh dengan finishing glossy, kayak yang ini. Tapi ada beberapa hanger yang finishingnya itu matte. Gak banyak sih, kayak dari 100-an hanger gitu, paling totalnya ada 5-6 gitu kali ya, yang bahannya doff gini. Dan ini aku nggak pilih, nggak ada pilihannya juga. Tapi kalau misalnya dari awal ada pilihannya, antara yang glossy sama yang doff, menurut aku kualitas bahannya lebih bagus yang doff. Jadi mungkin kalau kalian mau beli, coba tanya sellernya deh, bisa nggak pilih yang bahannya doff. Walaupun aku nggak tahu ya dikasih atau nggak buat milih, tapi ya coba tanya aja gitu kalau kalian mau beli, karena lebih bagus yang bahannya doff daripada yang bahannya glossy. Kelihatan lebih mahal juga gitu. Sangat recommended buat kalian yang mau shifting ke cara nyimpen celana digantung tanpa dilipet. Tapi hanger ini kekurangannya sama kayak si hanger Zara, yaitu ada logonya Marks and Spencer. Buat kalian yang mau beli hanger ini buat jualan brand kalian, misalnya kalian punya local brand, ya kurang asik aja gitu ya celananya local brand punya kalian, tapi hangernya tulisan Marks and Spencer. Dan yang terakhir, ini juga bukan fashion pick, ini lebih ke rekomendasi. Plus ini jualan pribadi saya juga, yaitu jualan pre-love aku. Sekaligus ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti, "Bang, itu baju lu, celana lu segitu banyak, emangnya dipakai semua? Kalau udah nggak pakai diapain?" Nah, sebagian barang-barang aku yang udah jarang aku pakai, aku jual pre-love. Kalian bisa lihat katalognya di account Instagramnya, yaitu QPRLVD, atau bisa lihat di Shopee atau di Tokopedia juga ada. Semua linknya ada di description box. Dan aku jamin ke kalian, walaupun itu barang yang pernah aku pakai, tapi kondisinya masih super duper bagus. Kalaupun ada kondisi tertentu, misalkan kayak ada bekas yang nggak bisa hilang, pernah kelunturan, jadi warnanya sedikit berubah, pasti aku sertakan infonya di bagian description, dan aku sertain foto yang kelihatan jelas juga pastinya, karena semua foto katalognya aku foto sendiri. Tapi aku lumayan jarang jualan pre-love, jadi buat kalian yang follow Instagramnya, mohon maaf kalau update-nya jarang, karena aku lumayan sulit dalam melepas barang-barang yang aku punya. Kayak, aduh sayang banget nih kalau gue jual, nanti kalau gue mau pakai gimana? Kayak gitu, jadinya aku lumayan jarang jualan, tapi ya adalah sebulan sekali ada aja aku update. Lagi pula space wardrobe aku kan juga terbatas, jadi udah pasti harus ada yang keluar biar bisa ada yang masuk lagi. Jadi please kindly check, kali-kali aja ada barang pre-love aku yang sesuai dengan fashion item yang kalian lagi cari. So guys, itu dia QPOTM Februari 2022. Semoga sedikit banyak video ini bisa jadi referensi tambahan buat kalian yang lagi mau belanja fashion item. Hope you guys enjoy this video. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton, udah like, share, dan juga subscribe. Nyalain juga notification bell-nya biar nggak ketinggalan video-video terbaru. And I'll see you on the next QPOTM. Peace out.